Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, wa tunsabul mawazinu. Ya, setelah terjadi hisab, maka tunsabul mawazin, ditegakkanlah mizan. Maka setelah hisab, peristiwa selanjutnya di alam akhirat adalah timbangan mizan. Syekh Abdullah Al-Qusayr di catatan kaki nomor 2 menjelaskan, wa mimma yakunu yaumal qiyamati al-waznu bil mawazini. Di antara peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat adalah penimbangan al-wazn dengan menggunakan mawazin, dengan menggunakan mizan, menggunakan timbangan-timbangan. Wal mawazinu jam'u mizanin, dan mawazin adalah bentuk jamak dari mizan. Wa huwa mizanun haqiqiyun lahu kiffatani. Dan mizan di sini adalah mizan yang hakiki. Timbangan di sini adalah timbangan dalam artian sebenarnya, dalam artian hakiki, yang memiliki dua kifah, memiliki dua sisi timbangan, ya, sebagaimana timbangan-timbangan yang ada di dunia. Allahu a'lamu bihaqiqatihi. Namun Allah yang lebih mengetahui bagaimana detail dari sifat timbangan tersebut. Jadi timbangan ini hakiki, memiliki dua sisi timbangan. Adapun sifat-sifat yang lainnya secara detail kita katakan Allahu a'lam. Apakah bentuknya bulat, apa warnanya, seberapa luasnya, kita katakan wallahu a'lam. Tuzanu fiha a'malul ibadi. Yang timbangan tersebut digunakan untuk menimbang amalan-amalan para hamba. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqqu. Dan penimbangan di hari itu, di hari kiamat, itu benar adanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang-orang yang timbangan kebaikannya berat, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang membuat diri mereka sendiri rugi. Bima kanu bi ayatina yadlimun. Karena mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Surat Al-A'raf ayat 8-9. Wa qad dzukira al-mizanu majmu'an fil kitabi wa sunnati wa dzukira mufradan. Dan terkadang mizan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah disebutkan dalam bentuk jamak. Dalam surat Al-A'raf tadi, faman thaqulat mawazinuhu, bentuknya jamak. Dan terkadang dalam bentuk mufrad, sebagaimana juga dalam ayat tadi, wal waznu. Demikian juga digunakan kata-kata al-mizan dalam hadis. Maka terkadang disebut dengan mawazin jamak, terkadang disebut dengan al-mizan dengan bentuk mufrad atau tunggal. Fajam'uhu wallahu a'lamu bi'tibari ma yuzanu bihi minal a'mali. Allah sebutkan dengan bentuk jamak, wallahu a'lam, itu dari sisi apa yang ditimbangnya, yaitu berupa amalan-amalan. Au bihasabil afradi, au bihasabil umami. Atau dari sisi afrodnya, orang yang amalannya ditimbang, atau dari sisi umat yang amalannya ditimbang. Orangnya banyak atau umatnya banyak. Sehingga Allah sebutkan dengan bentuk jamak mawazin. Yaitu karena yang ditimbang itu banyak, itu amalan, atau karena orang yang ditimbangnya banyak, atau karena umat yang amalannya ditimbang itu banyak. Wa ma ifraduhu fa'tibarul jinsi. Adapun disebutkan secara tunggal, secara mufrad, itu karena dari sisi jenis timbangannya. Timbangannya hanya ada satu jenis. Ini penjelasan beliau tentang masalah kenapa mizan itu terkadang disebut dengan bentuk jamak dan terkadang dalam bentuk mufrad. Kemudian beliau mengatakan wassawabu annalladzi yuzanu al-jami'u al-amalu
wal amilu was suhufu. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, dalam masalah apakah yang ditimbang itu amalan, ataukah yang ditimbang itu orangnya, ataukah yang ditimbang itu adalah catatan amalan. Maka kata beliau, yang ditimbang semuanya, al-jami', yaitu amalannya, kemudian al-amil orangnya, dan as-suhufu catatan amalannya. Fa inna sunnata sahihata allati bayyanat al-Qur'ana qad waradat bidzalika kullihi. Karena hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan Al-Qur'an yang membahas masalah ini, masalah mizan, menyebutkan itu semua. Wala munafata bainaha, dan tidak ada pertentangan di antara dalil-dalil tersebut. Wa yadullu ala dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadihi ila Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Amr ibn al-As. Fi qissati sahibil bitaqati, tentang kisah yang disebut dengan kisah sahibul bitaqah. Qala Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tuda'ul mawazin fi kiffatin, diletakkan catatan amalan seseorang di satu sisi timbangan. Wa yudau ma uhsa alaihi, maka diletakkanlah semua catatan amalan dia yang telah terhitung. Fayamilu bihi al-mizanu, maka sisi timbangan pun berat sebelah. Qala fayab'atsu bihi ila an-nar, masukkanlah dia ke neraka. Qala fa idza adbara, ketika orang tersebut akan beranjak menuju neraka, fa idza sa'ihun min indir rahmani azza wa jalla yaqulu, ada suara seruan dari sisi Ar-Rahman, dari sisi Allah azza wa jalla, yang mengatakan, la ta'jalu, jangan terburu-buru, fa innahu qad baqiya lahu, ada amalan dia yang belum ditimbang. Fayutabi bitaqatin fiha la ilaha illallah, maka didatangkan satu bitaqah, satu kartu yang di dalamnya tertulis kalimat la ilaha illallah. Itu kartu ini adalah catatan amalan si orang tersebut, yang ini merupakan catatan amalan kebaikan karena sangat sedikitnya sehingga berbentuk kartu, dan yang tertulis di sana cuman kata-kata la ilaha illallah. Artinya dia orang yang bertauhid, orang yang la ilaha illallahnya tulus, murni, ikhlas. Fatud'u ma'al amali fi kifatin hatta yamila bihil mizanu, maka diletakkanlah bitaqah tersebut, kartu tersebut, di sisi timbangan yang lain, sehingga akhirnya timbangan yang berisi bitaqah ini pun yang paling berat daripada sisi yang satunya. Fadalla hadzal hadits ala anna al-abda yudau huwa wa hasanatuhu wa sahifatuha. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya si hamba, orangnya itu yudau, diletakkan, ditaruh di timbangan. Wa hasanatuhu, dan juga kebaikan-kebaikannya, yaitu amalan-amalannya, wa sahifatuha, dan juga lembaran catatan amalannya. Fi kifatin, di satu sisi timbangan. Wa sayyi'atuhu ma sahifatiha fil kifatil ukhra, dan juga amalan-amalan buruknya bersamaan dengan catatan amalan buruknya juga ditimbang di sisi timbangan yang lain. Perhatikan di dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan fatudu'u ma'al amali, maka ditimbang ma'al amal, bersama dengan amal. Maka kata Syekh di sini, bersama dengan amal maksudnya orangnya, catatan amalannya bersama dengan amalnya. Wa hadza ghayatul jam'i baina ma tafarraqa dzikruhu fi sa'iri ahaditsil wazni walillahil hamdu wal minnatu. Inilah kompromi yang paling bagus dari penyebutan yang tafarraqa, yang berbeda-beda,
di semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang wazan, tentang timbangan atau tentang mizan. Dan beliau mengatakan walillahil hamdu wal minnah, hanya milik Allah segala pujian dan segala nikmat. Fal jam'u baina nususi al-waridati fi waznil a'mali wal 'amilina was-sahaifi la munafata bainaha. Maka kesimpulannya, seluruh nas-nas yang membahas tentang ditimbangnya amalan-amalan, demikian juga ditimbangnya orangnya yang melakukannya, dan juga sahaif, lembaran-lembaran catatan amalan, semua hadis-hadis tersebut tidak ada pertentangan di dalamnya. Fal jami'u yuzanu, maka semuanya ditimbang. Walakinil i'tibara fi thaqli wal khiffati. Namun yang perlu diperhatikan adalah masalah berat atau ringannya. Yang perlu diperhatikan lebih serius adalah masalah apakah nanti timbangan tersebut berat timbangan kebaikannya ataukah ringan timbangan kebaikannya. Itu yang lebih perlu diperhatikan, ya, daripada masalah ini yang ditimbang adalah orangnya, apakah amalannya ataukah catatan amalannya. Yakunu bihasabil ikhlasi lillahi ta'ala fihi wa muwafaqatu syar'i fil asli wal kaifiyati. Maka berat ringannya timbangan amalan kebaikan itu tergantung keikhlasan kita dalam melakukan amalan saleh, keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dan juga yang kedua muwafaqatu asy-syar'i, tergantung kesesuaian amalan kita dengan syariat. Fil asli, dalam masalah landasan dari amalan tersebut. Inilah amalannya berdasarkan dalil atau tidak. Ya. Amalan ini dibenarkan oleh syariat atau tidak. Wal kaifiyati, demikian juga dari segi tata caranya. Tata caranya sesuai syariat atau tidak. Maka semakin ikhlas, semakin sesuai dengan syariat, maka timbangan amalan kebaikan semakin berat. Semakin tidak ikhlas dan semakin jauh dari syariat atau semakin banyak kebid'ahan yang dilakukan, maka akan semakin ringan timbangan amalan kebaikan. Dan dari penjelasan beliau ini kita belajar tentang bagaimana menjamak nusus, menjamak dalil-dalil. Kaidah yang perlu dicamkan dalam masalah memahami dalil-dalil yaitu al-jam'u afdalu min at-tarjihi in amkana. Mengkompromikan dalil-dalil atau menjamak, menggabungkan dalil-dalil itu lebih utama daripada memilih di antara dalil selama masih memungkinkan, in amkana. Maka mengkompromikan, menjamak itu lebih utama daripada menguatkan salah satu. Ini kaidah yang perlu dicamkan, yang perlu dipahami dalam memahami nas-nas syar'i dalam sebuah permasalahan. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan watun syarud dawawin. Kemudian setelah terjadi al-waznu, penimbangan amalan, kejadian yang selanjutnya adalah dipaparkannya dawawin, catatan amalan, dilebarkan untuk bisa dilihat, dibaca. Kita lihat penjelasan Syekh Abdullah Al-Qusayr. Wa mimma yakunu fi arasatil qiyamati, di antara kejadian yang terjadi di alam kiamat, di alam akhirat. Arasat ini jamak dari arasatun. Arasah artinya halaman, ya. Namun di sini maksudnya adalah alam kiamat, alam akhirat. Yang terjadi di akhirat di antaranya adalah nashrud dawawini. Dilebarkannya, dipaparkannya, dihamparkan catatan-catatan amalan kita. Yang dimaksud dengan dawawin adalah wahiyya suhuful a'mali, adalah lembaran-lembaran catatan amalan. Allati katabatha al-malaikatu, yang ditulis oleh malaikat. Mutadamminata a'malil mukallafina husnaha wa sayyi'aha,
yang catatan amalan tersebut mencakup amalan-amalan para hamba yang mukallaf, yang sudah terkena beban syariat. Baik amalan yang baik, husnaha, maupun amalan yang buruk, sayyi'aha. Wa nashraha wa fathaha. Dari sejak awal sampai akhirnya. Fatudaru a'malul ibadi allati katabathal malaikatu hina waqa'at minhum. Maka akan dihadirkan, artinya akan ditampakkan. Ketika nasyrud dawawin, akan ditampakkan amalan-amalan hamba yang telah dicatat oleh malaikat. Hina waqa'at minhum, ketika amalan itu dilakukan oleh hamba ketika di dunia. Wa basharuha bimahdi iradatihim wa ikhtiyarihim, yang mereka lakukan karena iradah mereka, karena atas dasar keinginan mereka dan pilihan mereka. Fatuzanu, kemudian amalan-amalan itu pun ditimbang. Wal ummalu yanzuruna fatamayyaza a'maluhum, dan orang yang mengamalkannya akan melihat amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, dan dia bisa membedakan amalan-amalan mereka. Ini amalan yang baik, ini amalan yang buruk. Wa yanzuru fiha bil adli ma lil abdi wa ma alaihi, dan dia akan melihat dalam catatan-catatan tersebut bahwasanya semuanya dicatat dengan adil. Mana yang lil abdi, mana catatan amalan yang mendukung dia, artinya amalan kebaikan yang manfaat bagi dia, wa ma alaihi, dan amalan yang akan menyusahkan dia, yang akan menggugat dia di hari kiamat. Wa tudharu mathaqilud dzarri minal khairi wasyarri, dan akan ditunjukkan amalan walaupun seberat biji sawi, sebesar dzar, baik itu berupa kebaikan maupun berupa keburukan. Wa huna yastaddul karbu wa ya'dhumul khatabu, dan disinilah al-karbu, rasa sedih, rasa sulit, itu yashtaddu, akan terasa berat sekali. Dan al-khatbu, keadaan ketika itu juga ya'dhumu, akan terasa serius, terasa sangat-sangat genting sekali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dan setiap manusia alzamnahu, kami tetapkan bagi dia, atau kami letakkan bagi dia, ta'irahu. Ta'irahu di sini artinya a'malahu. Kami letakkan bagi mereka amalan-amalan mereka fi unuqihi, di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan bagi dia di hari kiamat sebuah kitab, itu catatan amalan dia yang akan dia yalqahu, akan dia lihat dalam keadaan terbuka lebar. Ya, maka kata Allah, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, setiap manusia diletakkan amalannya di lehernya, artinya dia akan merasa berat untuk menanggung amalan-amalannya tersebut, dan dia akan melihat amalan-amalan yang dilakukan di dunia berupa catatan yang dibuka lebar. Kemudian kata Allah, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, bacalah kitabmu ini, bacalah catatan amalanmu sendiri ini, cukuplah dirimu sendiri yang menghisab amalan-amalanmu di hari ini. Surat Al-Isra ayat 13 sampai 14. Maka inilah peristiwa nasyrud dawawin, di lebarkannya, dibukanya, dihamparkannya catatan amalan setelah sebelumnya ditimbang. Ya, setelah ditimbang kemudian dibuka lebar, dihamparkan sehingga manusia bisa melihatnya sendiri. Fa akhidhu kitabihi biyaminihi wa huwal mu'minu, dan orang yang akan menerima kitabnya dari sebelah kanan, mereka adalah orang-orang yang beriman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang didatangkan kitabnya dari sebelah kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang mudah.
yaitu dengan al-ardu, dihamparkan amalannya, diberitahu amalan-amalannya, kemudian dia dimaafkan dan tidak ditanya dan tidak diazab. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 9. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang didatangkan catatan amalannya di sebelah kanan, maka mereka mengatakan, ha umqra'u, inilah, ambillah dan bacalah kitabiyah, kitabku ini. Surat Al-Haqqah ayat 19. Wa akhidhu kitabihi bishimalihi aw min wara'i dhahrihi. Adapun orang yang mengambil kitabnya dari sebelah kirinya atau dari belakang, wa huwal kafiru wal murtabu, maka mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang ragu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ragu dalam keimanannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang yang didatangkan kitabnya dari sebelah kiri, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka mereka mengatakan, aduh andaikan tidak didatangkan kitabku ini. Wa lam adri ma hisabiyah, dan andaikan aku tidak mengetahui perhitungannya. Surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 26. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan orang yang didatangkan kitabnya dari belakangnya, fasawfa yad'u thubura, maka mereka akan berteriak thubura, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan mereka akan masuk ke sa'ira, ke neraka. Surat Al-Insyiqaq ayat 10 sampai 12. Fa yakunu jazaa'u 'ala a'malil mukallafina al-waqi'atu minhum bimahdhi iradatihim wa ikhtiyarihim. Maka balasan atas amalan-amalan yang dilakukan oleh mukallaf, oleh orang yang sudah terkena beban syariat, oleh manusia, itu sekedar apa yang mereka lakukan karena keinginan mereka, atas dasar keinginan mereka dan pilihan mereka. Walati lam tuktab alaihim illa ba'da an waqa'at minhum an ilmin wa iradatin wa qasdin wa sa'yin. Amalan-amalan tersebut tidak ditulis kecuali setelah terjadinya. Dan itu terjadi an ilmin, dalam keadaan tahu, dalam keadaan sadar. Wa iradatin, dan atas keinginan dia, wa qasdin, dan atas niat dia, wa sa'yin, dan atas upaya yang dia lakukan. Jadi benar-benar amalan yang tercatat dalam buku catatan amalan tersebut benar-benar amalan yang dilakukan secara sadar atas keinginan dan memang dia usahakan. Tidak ada amalan-amalan yang tidak pernah ia lakukan kemudian dicatat, tidak ada. Atau amalan orang lain kemudian ditanggung oleh dia, tidak ada. Atau amalan yang dia tidak sadari untuk dia lakukan. Fa yathabuna ala khairiha wa yastahiquna al-iqaba ala sayyi'iha. Maka atas dasar itu mereka mendapatkan pahala atas amalan kebaikan yang mereka lakukan, dan mereka berhak mendapatkan hukuman ala sayyi'iha, atas amalan keburukan yang mereka lakukan. Ya, perhatikan di sini beliau menggunakan kata-kata yastahiquna. Ya, mereka berhak mendapatkan hukuman. Ya, karena orang yang melakukan kesalahan belum tentu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mereka statusnya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Terkadang Allah ampuni, terkadang Allah tidak ampuni. Ya, maka tidak bisa kita pastikan mereka dapat hukuman. Ya, maka para ulama menggunakan kata-kata yastahiqun, mereka berhak mendapatkan hukuman, karena belum tentu mendapatkan hukuman. Fa yakunu jazaa'u 'alal 'amalil muktasabi la 'alal qadri alladhi sabaqa bihi ilmu rabbi. Maka mereka itu
Manusia, para hamba diberikan balasan, diberikan ganjaran atas amalan yang mereka lakukan. Al-amal al-muktasab, amalan yang mereka usahakan. Bukan atas takdir yang telah Allah ketahui. Manusia atau hamba diberikan pahala atau dosa atas amalan yang mereka lakukan, bukan atas amalan yang Allah sudah ketahui. Misalnya, ketika ada seseorang yang mencuri. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengetahui hasil akhirnya bahwasanya dia akan mencuri atau tidak? Apakah Allah Subhanahu wa taala tahu nantinya dia akan mencuri? Tentu jawabannya tahu. Allah sudah mengetahui segala sesuatu sampai akhir zaman. Allah mengetahui semua takdir. Namun ketika Allah tahu, bukan berarti Allah memaksa hamba untuk melakukannya. Allah tahu apa yang terjadi pada hamba, bukan berarti Allah memaksa hamba itu melakukannya. Namun, hamba melakukan perbuatan-perbuatannya atas dasar pilihannya, atas dasar iradahnya, keinginannya. Dan itulah yang menjadi dasar dari pemberian ganjaran. Kalau dia berniat, dia berkeinginan melakukan kebaikan, dan dia lakukan, maka dia diganjar dengan pahala. Kalau dia berkeinginan dan berupaya melakukan keburukan, nah sudah terjadi, maka dia diganjar atas hal itu. Jadi bukan atas ilmu Allah. Ya, mereka diganjar bukan atas ilmu Allah, namun atas perbuatan yang mereka lakukan dan niat yang mereka niatkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat." Pada hari ini akan diganjar setiap jiwa, setiap orang bima kasabat, atas apa yang mereka upayakan, atas yang mereka amalkan. Surah Al-Ghafir ayat 17. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Bukankah kalian tidak akan diganjar kecuali atas apa yang kalian lakukan? Surat An-Naml ayat 90. Maka adanya ganjaran itu atas dasar perbuatan hamba, bukan atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca sedikit matan Lum atau I'tiqad, Ibnu Qudamah mengatakan, wa tatayaru sahaiful a'mali ilal aymani wasyama'ili. Dan sahaiful a'mal, catatan amalan akan tatayar, akan terbang. Datangnya dalam keadaan terbang dari kanan ataupun dari kiri. Allah Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Yang sudah kita baca terjemahnya. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Wal mizanu lahu kiffatani wa lisanun. Dan mizan yang ada di hari akhirat itu memiliki dua sisi timbangan dan juga memiliki lisan. Bisa bicara. Tuzanu bihil a'malu. Dan mizan tersebut digunakan untuk menimbang amalan-amalan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang membuat diri mereka sendiri rugi, fi jahannam khalidun, mereka kekal di neraka jahannam. Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.